Ya, selamat pagi pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera penuh cinta dari saya untuk semuanya. Shalom alaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan kebijaksanaan untuk semua. Rahayu untuk Indonesia kita tercinta, ya. Salam Indonesia Raya, salam Pancasila. Ya, saya pengen bercerita ya di waktu yang sejuk ini ya. Hari ini Kamis 21 hari bulan November 2024 ya. Saya mau cerita ya. Kita susah menghilangkan yang namanya politik identitas dalam kontestasi politik elektoral kita. Kenapa? Karena secara tidak langsung dalam masa kampanye itu kita secara tidak langsung, bahkan mungkin secara sadar, memainkan narasi yang sebenarnya ngarahnya tuh ke sana. Sebagai contoh, di Pilgub Jakarta 24 ini aja deh. Kan yang dibawa oleh cagup-cawagup yang saya dukung, Pramono Anung Rano Karno, ini kan apa yang bernuansa tentang kebetawian atau budaya asli Jakarta ya, tentang kebetawian. Oke, kita muter dulu ya. Tentang kebetawian, tentang budaya asli Jakarta ya. Tentang budaya asli Jakarta. Benar gak? Iya dong. Tentang budaya asli Jakarta. Benar dong? Iya. Dan budaya asli Jakarta. Nah, secara sadar itu udah politik identitas loh. Menonjolkan identitas apa? Kebetawian kita. Kebetawiannya Jakarta. Menonjolkan identitas apa? Kejakartaannya Jakarta. Saya bilang percuma kita dihimbau, diajak untuk tidak bermain dengan politik identitas, politik kesukuan, keagamaan, dan seterusnya. Karena mohon maaf, psikososial masyarakat Indonesia, terutama masyarakat politik Indonesia, itu mohon maaf, satu, sentimen primordialismenya masih tinggi. Sentimen primordialismenya masih tinggi. Apa itu primordialisme? Kepribumiannya terhadap tanah kelahiran atau tanah asal mereka. Primordialismenya masih tinggi ketimbang nasionalismenya. Primordialismenya masih tinggi. Satu. Yang kedua, etnosentrismenya juga masih kuat. Etnosentrisme itu apa? Kesukuannya masih lebih tinggi, bos. Lihat aja paguyuban-paguyuban yang ada di Jakarta ini. Itu kan paguyuban yang membawa identitas suku tertentu. Contoh yang sudah dukung Mas Pram, ada Mas Pram Bang Dul di Jakarta, ada yang Madura, ada yang Sunda, ada Batak, ada macam-macam banyak. Dan paguyuban juga dari berbagai agama. Ada yang dari organisasi Astagfirullahaladzim. Saya keganggu ini karena saya takut anjing, teman-teman. Ada orang jam segini jalan bawa anjing. Coba itu bayangin. Saya tuh takut sama anjing. Ngelewatin, mau muter saya. Ngelewatin, udah kita kembali ke jalan utama aja deh. Ngelewatin jalur yang orangnya tuh
bawa anjing, gila loh. Jam segini coy. Jam segini coba orang bawa anjing, apa nggak gila tuh? Ya. Apa nggak gila? Ini makanya karena ketidaktegasan RW 08 Bintaro Permai ini yang jadinya orang jadi kayak gitu. Coba kalau ditegesin. Nggak akan kayak gitu kayak tadi. Kenapa orang bawa anjing yang jam segini? Karena belum rame, orang masih pada tidur. Kalau di atas jam 7, di atas jam 6 habis subuh udah rame, orang udah pada bangun. Nggak berani dia tuh bawa anjingnya keluar. Saya tahu. Nah, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi. Tadi terdistraksi sedikit. Nah, jadi masyarakat politik Indonesia itu lebih menomorsatukan apa? Etnosentrismenya, primordialismenya yang nomor satu, bukan sentimen yang nasionalnya gitu. Makanya tanpa sadar itu sebenarnya kita juga sudah memainkan yang namanya politik identitas. Contohnya kita bangga dengan kebetawian kita di Jakarta ini. Itu juga secara gak langsung kita udah main politik identitas. Gitu loh. Itu udah main politik identitas. Contoh misalkan narasi. Ini ibu kota, bukan Jawa Barat, ya. Jakarta gubernurnya kudu orang Betawi. Itu udah politik identitas. Jakarta kagak ridho dipimpin Viking Bobotoh, misalkan. Itu udah politik identitas. Tanpa kita sadari itu udah politik identitas. Gitu loh. Jadi susah untuk berpolitik tanpa identitas, itu susah teman-teman. Makanya saya selalu bilang, bedakan politik identitas dan mana yang identitas politik. Kalau politik identitas tuh contohnya gini, politisasi Betawi, politisasi orang-orang Betawi, orang-orang asli Jakarta untuk ngejabat gubernur Jakarta. Itu nggak boleh, saya nggak setuju kalau kayak gitu, ya. Atau politisasi agama Islam untuk jabatan-jabatan elektoral tertentu, itu nggak boleh, saya nggak setuju itu. Tapi kalau Betawi dan Islam sebagai identitas politik, wajar. Makanya kan saya tulis itu di Facebook saya. Jakarta kudu punya gubernur The Jackmania, The Jack. Ya. Bukan gubernurnya Viking apalagi bonek buto ijo. Iya, saya juga dorong nih kemarin saya mau bikin ini. Pokoknya di Jakarta masjid-masjid masjid-masjid yang masih berada dalam cakupan Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jakarta gitu ya, wajib namanya punya DKM, ketuanya orang Betawi, orang Jakarta. Ya, masjid-masjid di Jakarta kudu punya ketua orang asli Betawi, orang asli Jakarta, ya. Yang imam sholat, yang muazinin, yang ajanin muazinnya juga kudu orang asli Jakarta, orang Betawi, ya. Yang megang duit atau bendahara, seksi sibuk, atau sekretarisnya, ada ketua, pengurus pucuk pimpinan masjidnya, semua atau semua kudu orang asli Betawi,
orang asli Jakarta, saya bilang gitu kan. Iya, karena untuk menegaskan bahwa ini masjid adalah masjid yang berkedudukan di Jakarta, ya. Jadi yang mimpin masjid, yang imam sholat, yang muazinin, yang megang duit, yang megang anggaran, yang nentuin masjidnya kemana-kemana, yang nentuin amalnya masjidnya, ya harus orang Betawi, harus orang asli Jakarta. Jangan ya bonek buto ijo. Makanya kemarin tuh saya tersinggung, ya yang subuh yang ngimamin bonek buto ijo, ya kan, habis sholat subuh jemaah dikira masing-masing. Itu bukan kebiasaan orang Betawi, itu bukan kebiasaan orang Jakarta, itu juga bukan kebiasaan orang NU. Nanti argumennya apa? Ya Pak, kan di sini kan bukan cuma orang Betawi aja, di sini kan bukan cuma orang Jakarta aja. Woi, ini Jakarta bukan Jawa Timur, ini Jakarta bukan Jawa Barat. Saya balikin lagi aja itu. Ini Jakarta, tanahnya orang Betawi. Orang Betawi biasanya gimana kalau habis sholat jemaah zikirnya bareng-bareng apa sendiri-sendiri? Bareng-bareng. Orang Betawi lebih dominannya ngikut siapa? Ngikut NU daripada ngikut Muhammadiyah. Iya. Makanya zikirnya bareng-bareng. Habis sholat. Kagak sendiri-sendiri. Gitu. Nah, makanya kalau saya boleh bilang, ntar ya. Kalau saya boleh bilang, ya apa? Itu kan juga sebenarnya politik identitas. Ya, ngebetawiin masjid kalau saya bahasakan. Kalau pakai bahasa orang sini, ngebetawiin masjid kita. Gitu. Penting biar masjid-masjid kita ini dibudidayakan, dikembangbiakan oleh orang asli Jakarta. Bukan oleh orang lain. Gitu. Biar orang Betawinya juga berdaya. Berdayanya dari mana orang Betawi? Dari masjid. Dari masjid berdaya di yang lain-lainnya juga. Gitu. Oke, semoga ada manfaatnya. Hadza min fadli Rabbi. Ya, yang pasti Jakarta yang menyale. Ya, untuk semua. Yang jelas Jakarta adalah miliknya orang Jakarta. Betawi adalah Jakarta. Ini Jakarta, bukan Jawa Barat, bukan Jawa Tengah, bukan Jawa Timur. Jakarta miliknya The Jack, bukan Viking Boboto, apalagi bonek buto ijo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.